Halo guys, kembali lagi bersama saya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai MySQL ya teman-teman. Lanjutan dari materi kita sebelum-sebelumnya. Sebelum itu kita kan udah bahas tentang HTML, CSS, terus ada JavaScript, ada PHP. Nah, sekarang kita masuk ke MySQL-nya. Nah, apa sih MySQL itu teman-teman? MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional atau RDMBS. Ya, ini sifatnya adalah open source yang menggunakan SQL sebagai bahasa untuk mengolah datanya. Nah, MySQL ini biasanya digunakan dalam aplikasi web dan diimplementasikan dengan bahasa pemrograman seperti PHP ya teman-teman. Untuk keunggulannya sendiri, MySQL ini yaitu seperti yang saya bilang tadi, yaitu open source, dapat digunakan secara gratis, lalu mendukung aplikasi skala kecil hingga besar. Jadi kita bisa nyimpen data yang kecil ataupun nyimpen data yang lumayan besar. Lalu keamanan datanya ini baik, bisa dibilang fitur keamanannya bagus ya teman-teman untuk melindungi data kita. Lalu banyak digunakan di web server dan mendukung banyak bahasa pemrograman. Nah, jadi kalau MySQL ini umumnya sering dipakai buat pemrograman selain dari pemrograman web ya teman-teman. Misalnya kita lagi belajar Java ataupun VB.NET, bisa gunakan MySQL ini untuk menyimpan data. Nah, konsep dasar dalam MySQL ini yaitu pertama ada database, ada tabel, ada kolom dan baris, ada primary key dan foreign key. Apa aja sih database? Adalah kumpulan data yang terorganisir. Nah, di MySQL ini database berisi tabel-tabel yang menyimpan data. Lalu yang kedua yaitu tabel. Tabel ini adalah struktur data yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap tabel menyimpan data terkait yang terorganisir dalam baris dan kolom. Jadi tabel ini isinya kolom dan baris. Nah, kalau untuk kolomnya, kolom itu atribut atau file dari tabel, dan baris adalah record atau data yang dimasukkan di dalam tabel. Jadi, lanjut ada primary key. Primary key adalah kolom unik dalam tabel yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris secara unik. Misalnya ada tabel mahasiswa yang isinya nama, NPM, terus kelas, fakultas, prodi. Nah, ini primary key-nya itu adalah NPM teman-teman. Jadi isinya itu unik, tidak sama dengan isi dari baris yang lain. Jadi itu adalah primary key. Lalu untuk foreign key adalah kolom yang berfungsi sebagai link atau hubungan antara tabel satu dengan tabel lainnya. Jadi misalnya ada tabel mahasiswa dengan tabel nilai. Nah, itu mungkin ada penghubungnya seperti NPM tercantum di tabel mahasiswa dan ada NPM yang tercantum di tabel nilai, seperti itu teman-teman. Jadi dia terhubung. Nah, oke, kita lanjut aja langsung ya teman-teman ke dalam tugas kita. Nah, ini adalah tugas kita teman-teman. Langsung aja kita masuk ke tugas kita. Nah, ini adalah tugas kita, tugas LMS. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat program CRUD dan MySQL dengan ketentuan sebagai berikut. CRUD itu create, read, update, dan delete ya teman-teman. Nah, di sini ketentuannya ada inputan kode barang, nama barang, harga barang, lalu menggunakan koneksi dan struktur database, lalu dengan menggunakan style CSS eksternal. Jadi kita diminta menggunakan style CSS eksternal. Nah, untuk itu di sini kita akan menggunakan ChatGPT
untuk membuat codingannya. Nah, untuk membuat codingannya dengan ChatGPT, kita hanya perlu menyalin seperti ini, teman-teman. Lalu lanjut, kita pergi ke website chatgpt.com. Nah, di sini kalian tinggal inputin aja perintahnya, tugas kita tadi. Otomatis dia akan memproses untuk membuat apa yang kita mau. Jadi simple, teman-teman. Nah, seperti ini dia muncul. Jadi dengan adanya AI, bantuan AI, kita tidak perlu susah-susah untuk mengetik kode yang panjang ya, teman-teman. Jadi bisa kita gunakan ChatGPT ini sebagai tools kita. Nah, ini kita refresh aja. Jadi cara gunain AI ini mudah ya, teman-teman. Nah, di sini ini adalah kode untuk membuat database di MySQL. Nah, di sini kita harus menjalankan exam terlebih dahulu untuk mengakses MySQL-nya, database MySQL-nya. Di sini kita jalankan exam, yaitu Apache dan MySQL. Itu biasa. Nah, selanjutnya kita juga ketikkan di sini di tab baru, kita ketikkan PHP MyAdmin. Nah, ini yang paling atas ini, teman-teman, bisa langsung diklik aja. Untuk halamannya dia biasanya di bukan di sini ya, teman-teman. Satu lagi nih, yang bawahnya dia langsung kita masuk ke tautan ini. Nah, ini adalah tampilan database PHP MyAdmin. Ini MySQL juga, teman-teman. Bisa juga kita secara langsung hidupkan command prompt kita cmd. Tapi di sini lebih mudahnya kita menggunakan PHP MyAdmin. Nah, tapi dengan syarat kita harus menjalankan exam terlebih dahulu, teman-teman, Apache dan MySQL. Nah, di sini lanjut kita buka lagi ChatGPT-nya. Nah, ini kita salin aja, teman-teman. Ini untuk membuat database kita dengan ketentuan yang diberikan. Nah, di sini kita bisa pilih ini, basis data. Nah, di sini kita buat nama basis datanya, database-nya adalah barang. Ini belum ada, pastikan belum ada ya, teman-teman, di database sebelumnya. Kita buat. Nah, lalu kita pergi ke SQL ini, teman-teman. Kita kopikan aja, kita pastekan aja codingan yang tadi. Kode tadi ini untuk membuat database-nya. Sedikit saya jelaskan di sini, create database DB barang. Oh my god. Ulang kita potong. Aduh. Nah, di sini kita langsung buka aja, teman-teman. Kembali ChatGPT-nya. Jadi di sini kita masuk lagi ke PHP MyAdmin-nya. Nah, ini kan kita menggunakan PHP MyAdmin biar lebih mudah. Sebetulnya bisa juga menggunakan command prompt ya, teman-teman, atau cmd di komputer kita bawaan. Nah, ini nggak memerlukan internet untuk mengaksesnya. Syaratnya cukup kita mempunyai exam dan menjalankan Apache serta MySQL. Nah, setelah
tadi kita kopikan aja. Ini teman-teman yang kita dapat di ChatGPT tadi. Nah, ini kita klik kirim. Nah, MySQL memberikan, nah ini udah berhasil ya teman-teman kalau ada tanda centang seperti ini. Oh ya, sedikit penjelasan untuk codingan tadi. Nah, di sini tadi create database DB barang. Jadi dia otomatis di sini ada perintah untuk membuat database dengan nama DB barang. Lalu di sini kita langsung menggunakan. Nah, di dalamnya kita membuat tabel dengan nama barang yang isinya kolomnya ada kode barang, nama barang, serta harga barang. Untuk kode barang dan nama barang, kita menggunakan tipe data varchar dengan panjang. Ini ada 10 untuk kode barang dan nama barang menggunakan 50 untuk panjang karakternya. Lalu untuk harga barang di sini kita menggunakan desimal ya teman-teman. Di sini dia menggunakan desimal, jadi dia bisa untuk koma-koma. Nah, setelah kita kopikan di SQL tadi ini dan sudah jadi dengan nama DB barang di sini teman-teman. Ini teman-teman barang. Ini nama tabelnya barang juga. Selanjutnya kita lanjut untuk codingan dari halaman web kita. Nah, di sini kita disuruh membuat koneksi ke database. Ini untuk codingan koneksinya. Kita salin aja lagi. Nah, di sini selanjutnya kita membuka aplikasi Notepad. Notepad ini bebas ya teman-teman. Sebenarnya boleh juga untuk menggunakan VS Code ataupun Sublime Text, bebas. Di sini saya menggunakan aplikasi Notepad. Nah, di sini Notepad-nya kita pakai Notepad++. Oke, kita nolkan dulu. Nah, kita Ctrl+N untuk membuat halaman kerja baru. Di sini kita kopikan aja, paste. Selanjutnya kita simpan sebagai. Nah, ingat teman-teman, karena ini berbasis server, kita menyimpannya itu di dalam folder exam, lalu di dalam folder htdocs. Dia biasanya ada di tempat penginstalan kalian. Jadi kalau kalian install examnya di disk C, dia maka akan muncul di disk C seperti ini. Nah, kita cari di sini folder htdoc. Lalu ini kita yang semalam. Ini namanya kita rename dulu ya teman-teman. Untuk rename-nya nggak nampak. Oke, kita ubah namanya. Karena semalam keyboard kita rusak. Pemrograman web. Udah seperti ini teman-teman. Kita simpan lagi di folder kita ini. Namanya kita buat koneksi.php. Jangan lupa ya teman-teman, ini formatnya PHP. Ini bisa kita ubah juga langsung di bawah sini. Kita simpan. Nah, kita lanjut lagi untuk codingan selanjutnya. Membuat file index PHP. Oh, ini kenapa belum ada ya untuk codingannya, indeksnya. Kita ketikkan aja gini teman-teman. Mungkin ini lagi error, beri saya kode indeks PHP. Ini biasanya dia langsung muncul semua ya teman-teman, tapi mungkin ini terkendala jaringan atau bagaimana, hasilnya tidak langsung semuanya. Ini kita tunggu.
Ini kita refresh saja lagi teman-teman. Nah, ini untuk codingan indeksnya kita buat lagi baru, kita pastekan. Nah, ini. Nah, di sini mungkin ada yang bisa kita rubah atau tidak, kita cek. Enggak ya teman-teman, ini disesuaikan dengan nama tabel kita di MySQL tadi. Ntar kita buat barang. Nah, di sini kita simpan aja teman-teman. Kita nyimpannya tadi indeks PHP. Oke. Jadi ini terhubung ke koneksi PHP teman-teman, di sini codingan. Arti codingannya. Nah, jangan lupa kita kembali ke file kita tadi yang koneksi PHP. Nah, di sini kita sesuaikan nama database-nya. Karena nama database-nya tadi udah terlanjur kita buat barang. Jadi di sini kita ganti jadi barang ya teman-teman. Kita simpan. Nah, kita lanjut ke codingan selanjutnya. Untuk penjelasan codingnya nanti saya sedikit jelaskan. Ini adalah file CSS-nya. Nah, ini untuk membuat tampilan kita jadi semakin menarik teman-teman. Kita buat new lagi, kita salinkan aja. Jadi dia mengatur bodinya tabel. Nah, ini ada tombolnya juga. Kita simpan. Kita simpan sebagai style CSS. Bisa nggak ya? Oh, bisa. Ingat foldernya sama ya teman-teman, folder di exam dan htdoc, di dalam htdoc. Nah, di indeks ini kita lihat lagi stylenya, ini S-nya besar kan? Kita buat, kita simpan. Nah, sebelum menjalankan mungkin kita akan lihat untuk codingannya teman-teman. Nah, ini PHP, ini untuk mengkoneksikan. Ini memang ketetapan ya teman-teman, hostnya localhost, usernya root, passwordnya ini kosong. Nah, database-nya ini kita sesuaikan dengan database yang kita buat. Jadi karena tadi database saya di sini bernamanya terbuat menjadi barang, nggak DB barang, maka dia kita ubah di sini jadi barang aja teman-teman. Jadi kalau misalnya nama database kalian, nama kalian entah city, maka database-nya pun namanya city. Ini untuk koneksi. Ini dikoneksikan. Oke. Lalu ini adalah codingan indeksnya. Ini memanggil lagi koneksi PHP agar terhubung ke tabel tadi. Nah, jadi ini adalah fungsi tambah data. Nah, ini akan menginputkan kode barang, nama barang, harga barang. Akan masuk ke dalam tabel barang. Nah, jika berhasil, maka akan muncul data berhasil ditambahkan. Tapi jika gagal ditambahkan, maka akan muncul error. Ini adalah edit data. Ini fungsi hapus datanya teman-teman. Oke. Mungkin bisa langsung kita jalankan aja teman-teman. Karena codingannya hanya bisa dibilang itu aja. Cara menjalankannya ingat nanti kita ketik nama localhost garis miring. Kayaknya tadi pengaruh ya teman-teman. Besar kecil dari nama foldernya, pemrograman web garis miring lagi, nama file kita yang kita panggil adalah index.php. Ini mungkin tampilannya masih belum
sesuai. Nah, karena hasil kita tadi seperti ini teman-teman, desainnya saya rasa kurang. Misalnya kita tambahkan di sini namanya misalnya pensil, harga barangnya misalnya 2000 deh. Dia berhasil, cuman untuk tampilannya mungkin bisa kita koreksi lagi. Kita ketik aja di ChatGPT, tolong buat tampilannya lebih menarik. Oke, dia lagi memproses. Kita tunggu lagi ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita tidak cocok dengan tampilannya, bisa kita apakan lagi di sini. Kita komplain lagi ke ChatGPT. Karena sepanjang pengalaman saya menggunakan ChatGPT untuk membuat codingan, dia hasilnya oke teman-teman. Nggak seperti tadi, bisa dibilang flat banget. Ini kita dia ngasih codingan style dan indeks diganti. Oke, kita ikut ganti juga. Untuk koneksinya tetap sama ya teman-teman. Kita indeksnya kita CTRL-A untuk memilih semuanya. Lalu kita CTRL-V. Oh, ini salah. CTRL-Z terlebih dahulu. Oh my god. Oh, kita salah. Tadi stylenya teman-teman. Oke, masih gini kah? Coba kita cek kenapa sedikit atau tidak. Panjang, cukup panjang. Nah, ini codingan barunya. Kita CTRL-S. Lalu untuk indeksnya juga kita ganti. Indeks ini ya teman-teman. Oke, ini kita save lagi. Untuk isinya mungkin sama aja ini teman-teman. Saya yakin sama aja isinya. Jadi kita coba refresh aja untuk halaman kita. Lanjutkan. Ada error, duplicate entry. Line 11. Apa yang salah teman-teman? Di nomor 12 ini. Waduh. Oke, kita tanya lagi lah ke ChatGPT yang buat ini. Aduh. Kenapa kodenya error? Ini kita pastikan lagi kode error nih.
Orang data kita tadi yang kita inputkan nggak salah. Terus kita lihat strukturnya. Menjelajahi. Ini namanya tidak sama kodenya. 256, 356. Coba ini bagian tambah data. Tambah data. Kita coba simpan. Emang kita ada nyoba masukkan, kenapa muncul kok di barangnya? Misalnya kita masukkan 1, 2, 3, lalu nama barangnya adalah buku. Ini bukunya mungkin kita buat. Aduh. Harganya kita buat 15.000. Oh my god. 15.000. Ditambah. Data berhasil ditambahkan. Oke. Seperti ini. Lalu untuk fungsi mengeditnya, coba kita lihat apakah berhasil sama. Berhasil ya teman-teman. Jadi tadi kita udah berhasil mengedit untuk kode barang 2344. Coba kita ubah lagi 2344. 2344. Nama barangnya kita ubah, misalnya adalah apa, kita ubah jadi laptop. Harga barangnya misalnya kita buat 6.900.000. Oke, kita buat edit. Nah, otomatis dia. Jadi kalau kita mau mengedit, kita harus inputkan kode barangnya, lalu nama barangnya kita ubah, harga barangnya juga kita ubah. Jadi dia kalau kita mau mengedit, teman-teman, kode barang ini harus include dulu. Jadi kalau kode barangnya tidak sama, nggak kita masukkan sama, kita masukkan misalnya ponsel, keyboard, harga barang yang kita buat 350.000. Karena keyboard total saya mahal. Kita edit, dia tidak akan tampil di sini teman-teman, karena tombol edit ini berfungsi jika barang atau kode barang itu sudah ada. Jadi kalau belum ada seperti tadi kita coba, itu tidak akan muncul ya teman-teman, tidak akan tampil di tabel kita. Untuk fungsi hapusnya kita coba. Oke, berhasil. Nah, untuk codingannya lagi, ini bisa teman-teman lihat, atau mungkin untuk codingannya nanti akan saya taruh di deskripsi video ini. Jadi kalau teman-teman mau buat yang sama tampilannya persis, bisa download di deskripsi nanti. Tapi jika mungkin mau membuat bereksperimen yang lain, bisa langsung tanyakan ke ChatGPT teman-teman. Tapi saya rasa untuk tampilannya mungkin agak berbeda.
Karena ChatGPT ini kan kalau kita buat dia pertanyaan yang sama tapi di perangkat yang berbeda, mungkin hasilnya itu akan berbeda, tanggapannya sedikit berbeda. Oke teman-teman, sekian dari video saya mengenai pembuatan CRUD MySQL. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Dadah.